Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama, puja dan puji syukur hanya untuk Allah semata yang telah melimpahkan karunia berupa nikmat yang banyak, nikmat yang bersifat jasmaniyah maupun yang bersifat ruhaniyah. Nikmat iman, nikmat Islam merupakan nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang dipilihnya untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal tauhid, mengenal sunnah, sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, mana syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah. Nikmat ini diperintahkan untuk dipelihara, dijaga, sehingga kita terus diperintah untuk meminta kepada Allah. Fas'alil haqq, mintalah kebenaran. As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Itulah yang kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali, bahkan lebih dari itu, agar kita tetap dipelihara oleh Allah. Setelah Allah memberi hidayatul irsyad, kita berharap hidayatul taufiq tetap dijaga oleh Allah sampai mati, dan kita sebagai hambanya yang tetap membawa perjanjian kita antara kita dengan Allah, yang kita ucapkan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itulah perjanjian kita dengan Allah sebelum kita hadir di muka bumi ini, sebelum kita hadir di alam dunia ini. Semoga Allah memberikan kita di akhir hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Dulu belum terkenal itu tempat atau kota yang bernama Wuhan. Dia terkenal hanya karena kasus virus. Virus apa itu? Virus corona. Sampai hari ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan disinyalir kabar terakhir negeri kita ini sudah kemasukan virus ini. Awalnya dulu dari mana? Ya, kata orang awalnya dari Wuhan. Dari situlah kemudian berkembang ke negeri-negeri yang lain, termasuk mungkin di negeri kita. Banyak orang takut sehingga tidak sedikit mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat karena takutnya dia kepada virus tersebut. Kadang karena saking takutnya menyebar virus ini yang mestinya orang itu tidak dibunuh cepat-cepat supaya virusnya tidak menyebar, dengan alasan supaya virus tidak menjalar kemana-mana. Atau mungkin mereka yang merasa dirinya bebas atau selamat dari virus ini, takut tertular, sehingga tidak sedikit mereka melakukan aksi berebut bahan makanan. Takut kalau nanti pas terjadi
yakni menyebarnya virus ini kemana-mana, orang tidak mau keluar karena takut. Sehingga sebelum itu dia harus mempersiapkan bekal makanan di rumahnya. Apa yang terjadi? Aksi borong makanan, borong beras, borong ini dan itu. Yang ini merupakan ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Itulah ujian di dunia. Hanya karena virus yang satu itu. Orang sudah kadang melakukan perbuatan yang melampaui batas. Bukankah semua itu ujian yang Allah berikan kepada manusia? Bukankah Allah tidak malu menciptakan seekor nyamuk? Yang katanya orang nyamuk itu sebagai penyebab atau perantara munculnya penyakit atau sakit tertentu. Ada katanya penyakit malaria disebabkan oleh nyamuk tertentu yang bernama Anopheles. Ada lagi DBD, demam berdarah, katanya dari nyamuk yang bernama Aedes aegypti. Yang dijadikan kambing hitam apa? Hewan. Ada virus corona, katanya dari binatang. Apa itu? Kelelawar. Ya salah sendiri. Kelelawar dimakan. Haram nggak memakan kelelawar? Haram. Allah kasih ujian berupa penyakit yang membuat orang takut. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Orang takut dengan perkara-perkara dunia, ujung-ujungnya dia takut mati. Pada hakikatnya ada virus yang lebih berbahaya dari itu. Apa itu? Bukan virus dari Wuhan, tapi virus Wuhan. Nabi mengatakan al-wahnu. Apa virus Wuhan ini? Penyakit Wuhan ini sangat mungkin bercokol dalam hati kita. Siapapun bisa terjangkit. Sekalipun kelihatan tubuhnya sehat, segar, buger. Tapi hatinya sudah terjangkit virus yang bernama Wuhan. Nabi mengabarkan 14 abad yang lalu. Sinyalemen beliau diterangkan dalam hadis Sauban yang terdapat di dalam Sahih Abu Dawud di nomor 4297. Nabi SAW mengabarkan kepada kita dari Sauban, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Yushikul umam an tada'a alaikum." Hampir saja negeri-negeri atau negara-negara, bangsa-bangsa yang benci kepada engkau umat Islam, yakni berkumpul untuk menyerang kalian, untuk menjadikan kalian itu sebagai santapan. Kama tada'a al-akallata ila qas'atiha, sebagaimana orang berebut makanan di sebuah tempat. Pernah lihat orang makan bareng, namanya apa? Makan bareng itu banciaan. Jangan-jangan bancaan dari bahasa Cina ya. Ada ciaknya ya kan? Bancaan. Ya, biasanya pakai ajang apa itu? Talam, apa? Nampan, tempe, lengser ya. Wah, itu bisa muat orang banyak. Makanan itu di tengah diperebutkan, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Semua memperebutkan. Itulah analogi yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama tada'al akalata ala qas'atiha, seperti orang berebut makanan di tempat makanan itu. Faqala qail, maka bertanya seseorang, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah pada hari itu kami dalam keadaan minoritas wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, bal antum katsirun yauma id. Bahkan kamu pada saat itu, yakni dalam keadaan banyak jumlahnya. Bahkan dikatakan mayoritas. Contoh di negeri kita, ini mayoritas.
Di negeri yang lain juga mayoritas. Tapi diperebutkan. Diperebutkan di sini bisa diartikan pertama, diperebutkan orangnya untuk dijadikan sebagai budak. Pernah terjadi nggak kaum muslimin diperbudak? Ada Rodi, ada Romusa. Itu perbudakan secara fisik. Kalau hal itu sudah tidak ada lagi, perbudakan secara fisik, yang diperebutkan apa? Yaitu harta kekayaannya. Sekarang model perbudakan, penjajahan, bukan penjajahan fisik, tapi penjajahan ekonomi. Lihat negeri-negeri kaum muslimin. Rata-rata bagaimana negeri kaum muslimin? Kaya nggak? Negeri kaum muslimin rata-rata kaya atau tidak? Kaya raya. Sumber daya insaninya hebat. Sumber daya alamnya, Masya Allah. Sampai di negeri kita ini, kolamnya aja kolam apa? Iku nang direk, kepingin neru aku. Ya, tongkat kayu jadi apa? Tanaman. Batang ditancepin tumbuh. Apa itu? Pohon. Selain pohon apa? Banyak. Tongkat kayu tinggal nancepin, hidup dia. Itu negeri kita. Subur, makmur, hijau rano. Orang bilang gemah ripah, loh jinawi, toto titik tentrem kertora harjo. Tukul tanpa tinandur katanya. Katanya begitu. Tapi kenyataannya memang benar. Negeri kita ini luar biasa. Lihat, kekayaan emasnya banyak nggak? Siapa yang menikmati emas itu? Ternyata kita tidak ikut menikmati. Justru negeri kita ini banyak utangnya. Padahal emasnya luar biasa. Lihat di Freeport. Lihat di tempat lain. Tambang-tambang emas yang lebih dari itu. Di Newmont dan yang lainnya. Kaya negeri ini. Siapa yang menikmati? Kita hanya diberi sekian persen. Itu pun tidak fisik emasnya. Hanya selembar kertas. Atau mungkin AK yang tidak ada artinya. Ini bentuk penjajahan modern. Penjajahan ekonomi. Ikhwatal iman. Berarti 14 abad yang lalu, sinyalemen Nabi ini sudah terbukti atau tidak? Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Diperebutkan kaum muslimin. Demikian pula harta kekayaannya. Dan yang ketiga, diperebutkan bisa berarti apa? Diperebutkan jiwanya. Untuk dimurtadkan. Karena mereka berambisi untuk memurtadkan kita. Makanya program kristenisasi, yahudinisasi, permurtatan ini selalu terus berjalan. Dia nggak kena merebut fisik kita, merebut jiwa kita. Bagaimana caranya kita ikut mereka? Sekalipun kita tidak secara langsung formal mengikuti ajaran agama mereka, tapi bagaimana caranya kita ini mengikuti tradisi dan budaya mereka. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela hingga kau mengikuti ajaran, tradisi, budaya mereka. Sekalipun kita tidak pernah murtad keluar dari agama kita secara formal. Tapi kita mengikuti cara hidup mereka, cara berpakaian mereka, cara berdandan mereka, cara bergaul mereka, cara berakhlak mereka. Bagaimana mendidik anak, mendidik keluarga, mengikuti tradisi mereka. Dan mereka senang. Cukup dengan kita mengekor, membeo, norok buntek. Senang mereka. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Ini yang dikabarkan Nabi SAW. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Kata Nabi SAW, "Wala yanzi'anna Allah fi qulubi aduwikum al-mahaba." Pada saat itu Allah hilangkan, Allah angkat
dari hati-hati musuh-musuh kalian. Apa? Al-mahabah. Mahabah yaitu ketakutan atau rasa takut. Mereka sudah tidak takut lagi dengan melihat kita. Kalau zaman dulu, zaman generasi terbaik, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Masya Allah. Orang-orang Islam itu ditakuti. Walaupun tubuhnya kurus, perutnya ramping, pakaiannya kusut, kumel, jidatnya hitam. Kalau dilihat dibandingkan dengan mereka yang gagah, hebat, ganteng, jauh. Tapi kaum muslimin ditakuti. Sekalipun krempeng tubuhnya karena sering banyak puasa. Sayu matanya karena sering dia banyak tahajud. Sementara mereka, olah tubuh, latihan, fitness, membentuk bicep, membentuk tricep. Kalau perlu ada sayapnya, tapi nggak bisa terbang. Ya, mereka minum ini, makan itu, menakutkan. Tapi mereka takut kalau melihat orang Islam. Itu dulu. Orang Islam batuk aja takut. Sekarang sudah tidak punya rasa takut. Sekalipun kalian penuhi Monas, penuhi lapangan Tugu Pahlawan, semua kaum muslimin berkumpul di tempat itu, mereka tidak takut. Kenapa? Nabi yang mengabarkan dalam hadis ini. Allah angkat itu. Wala yanzi'anna fi qulubi aduwikum al-mahabah. Allah mengangkat dari hati-hati mereka, musuh-musuh kalian, rasa takut. Sebaliknya, wala yaqdifannallahu ala fi qulubikum. Allah campakkan dalam hatimu, hati-hati kalian semua, al-wahnu, virus, penyakit yang bernama al-wahn. Maka seorang sahabat bertanya, mal wahnu, apakah wahan itu wahai Rasul? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu tidak lain adalah apa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia dan benci atau takut kepada kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Penyakit inilah yang sangat mungkin hari ini ada di dalam hati kita semua. Sehingga kehebatan Islam itu tertutupi. Mahjub. Haibatul Islam itu tertutup. Hanya karena kita cinta kepada dunia. Dan takut kepada kematian. Coba kalau kita nggak cinta sama dunia. Jadi hakim. Disogok nggak bisa. Karena nggak cinta sama dunia. Orang kafir takut nggak? Takut. Ojo disogok iku, gak iso disogok iku. Mau sogok ambil apa? Disogok sama apa, Pak? Kalau orang itu tidak cinta dunia, seberapapun harta itu ditawarkan, tetap keputusan hukum tidak bisa diganggu gugat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disogok. Datang seorang laki, yaitu juragan yang memiliki pegawai. Pegawai laki-laki ini dituduh oleh juragan ini berzina dengan istrinya. Maka datanglah bapak dari pemuda ini dan juragan ini menemui Rasulullah. Mereka mengadukan perkaranya. Kemudian pertama, yaitu bapak dari pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, anakku dituduh berzina dengan dia, istrinya. Dan aku tahu, kalau itu memang benar, dia akan dihukum rajam. Bagaimana kalau aku tebus dia? Yaitu dengan 100 ekor kambing dan seorang budak. Satu kambing berapa ribu, Pak?
Berapa juta? Hah? Berapa? Taruhlah sekarang berapa? 3 juta kali 100 ekor kambing berapa? 300 juta. Lumayan nggak? Belum lagi budak jariah perempuan. Bisa jadi lebih dari itu harganya. Apa kata Nabi? Kambing dan jariah ditolak. Anakmu karena belum menikah maka dia tidak dirajam. Cuman jaldu mi'atin wa nafyu sana. Dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun. Kemudian Nabi mengutus utusan untuk memeriksa istrinya. Ternyata memang dia telah berzina. Lantas istri dari juragan ini dihukum rajam. Karena dia sudah menikah. Maka bagi muhson, jaldu mi'atin warojam. Dicambuk 100 kali dan dihukum rajam sampai mati. Nabi pernah disogok. Ditolak mentah-mentah. Padahal Rasul itu orangnya baik. Gak bisaan sama orang. Seorang wanita datang. Riwayat Asma. Wanita ini punya anak mau jadi mempelai. Mau jadi pengantin. Ya Rasul. Putriku mau jadi pengantin. Karena suatu hal. Dia terkena sakit yang membuat rambutnya rontok. Botak dia. Gundul. Bolehkah aku menyambung rambutnya di malam pengantin? Kata Nabi, tidak boleh. Nabi mengatakan, la'anallah al-wasilat wal mustawsilat. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta rambutnya disambung. Nabi tidak menjawab tidak. Ya, dalam hadis itu Nabi langsung mengatakan, la'anallah. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta rambutnya disambung. Coba. Padahal jadi mempelai itu berapa kali dalam seumur hidup? Mungkin hanya 1 kali. Mestinya ya wis gak apa-apa, sepisan ae. Itu kalau kita. Kalau Nabi tidak bisa ditawar. Kalau itu hukum Allah tetap dikatakan yang benar, yang hak. Kenapa? Karena tidak cinta kepada dunia. Makanya hebatnya Islam ini. Hukum dibolak-balik. Hukum dihancurkan. Hukum Islam dilecehkan. Kenapa? Karena para hakim, para penegak hukum sudah cinta kepada dunia. Sehingga kehebatan hukum Allah itu hancur lebur. Inilah virus wahan. Hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Dan takut kepada kematian. 2 perkara ini bisa jadi merupakan sebab akibat. Kenapa orang takut mati? Hanya karena cinta kepada dunia. Bapak Ibu, saudara sekalian. Dunia. Apa sih sebetulnya dunia itu? Dunia itu dimensi waktu atau dimensi ruang? Saya tanya nih. Dimensi waktu atau dimensi ruang? Halo? Waktu apa ruang dunia itu? Kadang orang tidak bisa membedakan mana dunia, mana bumi. Dunia, bumi. Sehingga ada orang punya merek ditulisi bola dunia. Gambarnya apa? Gambarnya apa? Bumi. Kadang rancu kita ini memahami antara dunia dengan bumi. Kalau bumi itu dimensi ruang apa waktu? Halo? Bumi itu ruang. Berarti ada ruang yang lain. Ada bulan, itu ruang. Ada langit. Langit itu waktu atau ruang? Halo? Waktu apa ruang? Langit.
ruang. Makanya ada langit berapa? Langit 1, langit 2. Tiap langit ada apanya? Ketika Rasulullah bersama malaikat Jibril Isra Mi'raj mau masuk ke langit, apa dulu? Minta dibukakan pintu. Buka pintu. Ente siapa? Aku Jibril. Ente bersama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diutus ke dia? Sudah. Dibuka pintu. Lantas Nabi melihat Nabi Adam di langit pertama. Dimensi apa berarti langit? Ruang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah langit ke-7 mana? Baitul Ma'mur itu di langit ke-7. Setelah itu Sidratul Muntaha. Naik lagi apa itu? Surga. Jannah. Saya tanya, surga ruang apa waktu? Sudah ada atau belum sekarang? Sudah dicipta atau belum sekarang surga? Sudah ada. Ruang apa waktu dia? Ruang. Demikian pula neraka. Maka bumi itu adalah dimensi ruang. Dunia dimensi apa? Halo? Dunia. Makanya ada dunia, lawannya apa? Dalam doa kita. Ingat doa kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, atina, karuniakanlah kepada kami, fid dunya, dalam dunia ini, kebaikan, kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah, dan dalam kehidupan akhirat pun bahagia, baik, wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Ada dunia, ada apa? Akhirat. Saya tanya, akhirat. Akhirat itu kalau bahasa Indonesianya apa? Hah? Ada awal, ada akhir. Makanya kehidupan akhirat itu kan kehidupan akhir kan? Berarti akhir, kalau ada akhir ada apa? Ada awal, ini waktu atau ruang? Waktu. Sekarang sudah pintar, sudah tahu. Dunia itu adalah dimensi waktu. Makanya kita ini hidup, disebutkan 4 dalam Al-Quran. Mati, hidup, mati, hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapa kau kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kau dulu mati. Ketiadaan kita di muka bumi ini dianggap mati. Maka lahirlah kita. Hiduplah kita di atas bumi, tapi tetap dimensi waktunya waktu apa? Waktu dunia. Waktu ini adalah waktu dunia. Hidupnya di mana ini? Bumi. Ada kalanya waktunya dunia, tapi dimensi ruangnya bukan bumi. Mana? Langit. Rasul pernah nggak ke langit? Rasul pernah nggak ke langit? Pernah, ketika Isra dan Mi'raj. Dimensi waktunya masih dunia. Hidup pertama, fase kedua setelah kematian. Fa'ahyakum, kemudian kau kuhidupkan. Hiduplah di bumi, di alam waktu dunia. Baru nanti fase ketiga, tsumma yumitukum, kemudian kau kumatikan. Nah,
Ketika dimatikan inilah masuk kepada fase ketiga, yaitu alamul barzakh. Nah, ada dunia, ada akhirat. Sebelum akhirat, setelah dunia ini, ada alam transisi. Itulah yang disebut dengan alamul barzakh atau alam kubur. Dimensi waktu. Alam barzakh. Dunia, waktu. Barzakh, waktu. Akhirat, waktu. Orang tidak akan masuk ke alam akhirat kalau tidak melalui barzakh atau tidak melalui fase pergantian yang disebut kiamat, kehancuran total yang disebut dalam Al-Quran as-sa'ah. Kalau sudah terjadi as-sa'ah, maka manusia nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah kehidupan akhirat. Sebelum itu ada masa transisi. Manusia hidup di alam barzakh. Ada dunia, ada barzakh. Nah, ketika dia di alam waktu barzakh, dimensi ruangnya macam-macam. Waktunya barzakh, ruangnya mana? Ada yang ditempatkan di Sidratul Muntaha. Siapa? Ruh orang-orang mukmin itu ditempatkan di Sidratul Muntaha. Hadis Muslim. Kemudian ada lagi ruh itu ditempatkan di surga. Jasadnya di mana jasadnya? Di mana jasadnya? Di bumi, ruangnya bumi, jasadnya. Ruhnya ditaruh di ruang yang lain. Dimensi waktunya barzakh, dimensi ruangnya tergantung iman dan takwanya. Ada yang di Sidratul Muntaha, ada yang di surga. Siapa yang di surga? Ruh para syuhada. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang makna ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kalau nggak salah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadari. Diterangkan dalam tafsirnya, ruh para syuhada itu ditempatkan di tembolok burung yang berwarna hijau. Burung itu tiap pagi terbang memakan buah-buah surga kemana dia kehendaki. Di sore hari dia pulang balik lagi, bertengger, hinggap di pelita-pelita di bawah arsy Allah. Itu ruh para syuhada. Karena casingnya, jasadnya di bumi, ruhnya melakukan perjalanan ke surga. Dimensi ruangnya surga. Waktunya tetap barzakh. Apa barzakh itu? Dinding, batas yang tidak bisa ditembus. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka terdapat barzakh, dinding, hingga saat mereka dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada dimensi ruang dunia, ada dimensi waktu dunia, ada waktu akhirat. Dan kemudian ada masa manusia itu berada di antara dunia dan akhirat. Itulah alamul barzakh. Itu pun dimensi waktu. Adapun ruangnya terserah Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Bahkan mereka orang-orang kafir akan ditempatkan di penjara Allah. Mereka mendapatkan siksa di alam barzakh. Entah tempatnya di mana. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Dunia adalah yakni waktu. Dalam ayat yang lain
Allah juga berfirman, yaitu di dalam surah Al-Hadid. Surah 57 ayat 20. Menandakan bahwa dunia ini adalah dimensi waktu. Allah katakan, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kata Allah, ketahuilah, i'lamu annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, adalah permainan, walahwun, sesuatu yang melalaikan, wazinatun, perhiasan, watafakhurum bainakum, di mana kalian saling membanggakan diri, watakasurum, dan kalian saling memperbanyak al-amwal wal aulad, harta dan anak. Ake-akean dunyo, ake-akean anak. Bangga enggak kalau dunyo ini ake? Bangga enggak? Bangga. Bangga enggak kalau anaknya banyak? Kadang ketemu, "Weh, kon mas di anak piro?" Yang ditanyakan apa? Anak. Karena kebanggaan. Itulah kehidupan dunia. Selama dia berada pada kehidupan dunia, pasti dia akan dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Tapi apa kata Allah? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti hujan yang membuat para kuffar. Siapa kufar? Petani. Kenapa kok petani disebut kufar? Padahal sama jamaknya dengan kafir. Kafir jamaknya kufar. Padahal kafir itu orang kafir. Tapi diartikan petani di sini kufar. Yaitu kembali kepada makna dasar. Kafaro yakfuru. Yaitu orang yang menutup diri. Itulah orang yang kafir. Menutup diri. Nah, petani juga seperti itu. Apa? Petani itu kerjanya menutup biji. Mari dibolongi lemai, jedok. Bijinya dimasukkan, terus diapa? Dipendem. Itulah petani disebut dengan kufar. Karena apa? Kerjanya menutup atau menimbun biji. Dia disebut dengan kufar. Kamathali ghaithin, seperti hujan, a'jabal kuffara nabatu, yang membuat para petani senang melihat tanamannya. Thumma yahiju, kemudian tanaman itu menjadi kering. Fatarahu musfarron, kalian lihat tanaman itu menjadi menguning. Kering, kuning. Kemudian apa yang terjadi? Summa yakunu hutoma, lantas hancurlah tanaman itu. Pernah enggak nandur gak jadi? Pernah enggak? Pernah enggak nandur kena homo? Pernah? Nandur kena banyu, banjir, entek. Pernah? Sering. Gelo enggak? Gelo. Itulah kehidupan dunia. Ada kalanya orang senang, tapi ujung-ujungnya nanti orang itu kalau melihat hasilnya, ya Allah, hasilnya gak sombut.
olehne panen ambek tuku mese, buru taniye, kadang pupu utang, gelo. Yes, gak popo, sing penting gawe mangan, kena dipangan. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Allah menggambarkan kehidupan dunia itu seperti itu. Lantas setelah Allah gambarkan dunia, Allah sebutkan di kalimat sesudahnya, wa fil akhirati adzabun syadid. Dan dalam kehidupan akhirat ada siksa yang pedih. Tapi ada kabar gembiranya dalam kehidupan akhirat. Apa? Wa maghfiratu wa ridwan. Ada ampunan dari Allah dan ada keridhaan dari Allah. Nah, itu yang kita cari. Kehidupan akhirat. Lantas Allah menyimpulkan dunia ini, wa mal hayatud dunya, bahwasanya tidaklah kehidupan dunia itu illa mata', melainkan perhiasan al-ghurur yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Itulah kehidupan dunia. Allah peringatkan kita dalam ayat ini. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwa dunia dan akhirat ini merupakan dimensi ruang yang saat ini, dimensi waktu yang saat ini kita berada di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tapi dalam ayat yang lain, dunia itu diartikan dengan segala pernak-pernik benda yang ada di dalamnya. Di dalam dimensi waktu ini, apa saja yang ada di dalamnya, itu ternyata juga disebut dunia. Bapak ini dunia. Saya dunia. Rumah masjid ini dunia. Apalagi? Pakaian kita ini dunia. Mobil kita dunia. Harta kita dunia. Mangane wong Lamongan sering ngomong, lah iya wong iku lho kedonyan. Pernah enggak dengar seperti itu? Jangan-jangan sering bapak ngomong malahan. Bu sampean niku bocok kedonyan po. Wis bah, dadi kei gak apa-apa. Kuabe oleh berkat sampean sok gak oleh. Ya kan? Sementara ibu ya apa Pak Kemet tok gak oleh berkat ya apa iki? Wis tabu, ojo kemalan. Ternyata Allah sebut dunia itu adalah apa yang ada di dalamnya. Itu juga disebut dunia oleh Allah. Baik. Dalam surah Ali Imran, Allah Jalla wa'ala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril al-muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ada kalimat dunia enggak di situ? Ada enggak kalimat dunia di situ? Zuyyina linnas, hidup manusia dihiasi dengan hubbus syahawat, dengan cinta kepada keinginan-keinginan. Apa keinginan itu? Minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah, harta yang melimpah dari jenis emas dan perak, wal khailil musawwama, kuda kendaraan pilihan, wal an'am, hewan ternak, wal hars, sawah dan ladang. Nah, Allah sebut 6 perkara di sini. Kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah
perhiasan, kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan pada sisi Allah lah, yakni tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi apa yang ada di dalamnya ini, yang berwujud, ini juga disebut dunia. Kalau tadi waktu itu abstrak atau konkret. Bisa nggak memegang waktu? Bisa nggak? Bisa nggak memegang wanita? Bojomu tapi, aja wong liya. Ya, waktu itu dunia. Abstrak. Nggak bisa kita raih, kita sentuh, nggak bisa. Nah ternyata apa yang ada dalam bumi ini, semua ini disebut dunia. Nomor satu apa tadi? Wanita. Lihat Rasulullah SAW bersabda tentang wanita. Ad-dunya mata'. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha. Dan sebaik-baik perhiasan dunia. Al-mar'atus salihah. Wanita yang salihah. Omah itu perhiasan. Kendaraan perhiasan. Anak itu perhiasan. Dari semua perhiasan dunia itu. Ternyata yang paling hebat adalah apa? Wanita yang solihah. Kalau punya wanita solihah Pak. Dieman. Ojo dikubur nek durung mati. Loh bener kan? Oh nek ngubur durung mati kan. Kubur pisan kan. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Wanita. Tapi ingat wanita yang seperti ini nikmat. Tapi ada wanita itu fitnah. Kata Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatun hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sesudahku, melainkan cobaan wanita terhadap lelaki. Hadis riwayat Muslim. Itu wanita sebagai fitnah. Yang lebih parah lagi Pak, wanita sebagai musuh. Kata Allah dalam surah At-Taghabun 64 ayat 14, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh bagimu. Fahdaruhum, hati-hati. Wa in ta'fu, jika kau memaafkan, wa tasfahu, tidak memarahinya dalam urusan-urusan dunia. Wa takfiru, dan kau ampuni dia. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di wong wedok iku berarti ana telu. Musuh, fitnah, nikmat. Sing akeh iki sing nomor piro? Hah? Tak ulangi mana ya? Musuh, fitnah, nikmat. Sing paling akeh? Sampai narep ngomong wedi sing buri krungu. Yang pasti wanita itu fitnah. Fitnah besar. Ini penyebab orang itu cinta kepada dunia dan takut mati. Wong lanangku wedi mati gara-gara wong wedok. Sejak dulu itu. Zaman dulu itu arep budal jihad digandoli mbek sing wedok. Bi, aja brudal. Engko nek sampean mati aku mbek sapa? Wanita yang soleha itu justru ketika seruan perang itu
dikumandangkan, istrinya malah apa? Nyuruh berangkat perang. Kenapa? Berharap suaminya syahid. Supaya apa? Istrinya bisa katut masuk surga. Itulah makna surga not neraka budalo dewe, Mas. Itu prinsipnya, Bu, ojo katut. Surga nonot neraka budalo dewe. Sebab apa? Istri bisa masuk surga tanpa suami. Tapi istri bisa masuk surga dengan suami. Kalau apa? Istrinya solihah. Bagaimana istri solihah? Dalam Sahih Ibnu Majah. Ketika turun ayat nomornya 1517. Ketika turun ayat tentang zakat. Sahabat-sahabat bingung bertanya sama Umar bin Khattab. Ya Umar, harta apa yang harus aku bawa? Umar gak bisa jawab. Sebentar, kau akan tahu jawabannya. Dipacu kudanya menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhadapan dengan Rasul bertanya, ya Rasul, harta apa yang harus aku bawa dalam hidup ini? Maka Rasul menjawab 3. Beliau mengatakan, la yattakhidanna ahadukum qalban syakiran. Hendaklah kalian membawa hati yang selalu bersyukur. Lisanan dakiran, lisan lidah yang selalu basah dengan zikir. Wa zaujatan mu'minatan, dan istri mukmin. Bagaimana istri mukmin itu? Diterangkan oleh Nabi, tu'inu ahadukum alal amril akhirah, yang dapat menolong dirimu dalam urusan akhirat. Iku cirine wong wedok sing solehah. Nolong sing lanang dalam urusan akhirat. Kalau ada seruan jihad dikumandangkan, bagaimana istri soleha? Digandoli apa dikongkon budal? Halo? Nah, iku latihane nek salat. Latihane bendinoe salat. Nek wis hayya 'alas shalah, ya, wis mandek dan budal kalau nang masjid namira. Laki-laki disuruh keluar. Istri soliha kalau azan berkumandang, suaminya diusir kongkon metu nang masjid. Itu istri soliha. Bu, sampean tahu ngusir bojone, Bu? Ya, wis azan ya, ndang metu kono ya. Azan yang cepet. Wong lanang iku wajib salat berjamaah nang. Ojo malah digandoli. Iku iso dadi musuh wong wedok kaya ngono. Arep budal nang masjid sik ta komate sik suwe rene. Ero nek komate 20 menit. Salat apa iku? Sik suwe ya wis kene dhisik. Malah digandoli. Itu istri fitnah. Atau bisa jadi musuh. Ingat. Hubbud dunia, cinta dunia. Puncaknya hingga dia takut kepada mati nanti. Kalau sudah bekalnya nggak cukup, pasti dia akan takut mati. Kalau sudah istrinya gandoli seperti itu, gak tega. Dek, gak tega aku dek, ndelok sampean. Ya wis engko ayo tak budal. Kalah berarti sudah. Ikhwatal iman aizakumullah. Yang kedua, harta. Ini juga bisa menyebabkan orang apa? Cinta kepada dunia. Nabi bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya bagi setiap umat itu fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku itu adalah harta. Rasul itu tidak takut kalau umatnya miskin, fakir. Justru Rasul itu takut kalau umatnya itu dibukakan harta di depannya. Disejahterakan hidupnya dengan bergelimang harta. Rasul itu takut. Makanya beliau pernah mengatakan, mal faqra akhsha alaika
Aku tidak takut kemiskinan, kefakiran menimpa dirimu. Justru yang kutakutkan jika dunia ini dibuka untukmu. Sehingga kau berlomba-lomba menumpuk harta. Akhirnya kau binasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Berlomba-lomba menumpuk harta. Akhirnya binasa. Rasul nggak takut kalau umatnya itu miskin. Justru semakin miskin fakir, dia lebih dekat dengan siapa? Allah. Dan itu sudah terbukti. Begitu harta dilimpahkan kepada mereka, lupa. Makanya nek dikai melarat sama Allah itu harus positive thinking. Bisa jadi itu malah lebih baik buat kita. Iki nek tak kei donya bakal lali nek sawah ombong bingung ngurusi sawah. Telat salate jamaah. Iso-iso enggak sholat, bendino dijamak. Malah kadang sholat diqadha. Na'udzubillah. Hanya sibuk dengan apa? Dunia. Setelah perusahaannya semakin berkembang, buka cabang sana, cabang sini, mulai telat sholatnya. Ngaji sudah nggak kelihatan. Mana ini kok nggak kelihatan? Sibuk ngurusi cabangnya. Makanya kadang kita ini dikasih sesuai dengan keimanan kita. Takut kalau kita ini apa? Justru dengan melimpahnya harta itu, justru kita jauh dari Allah. Ikhwatal iman, hati-hati dengan harta. Ini pun orang bisa cinta kepadanya dan dia takut dengan kematian. Sawah ladang. Nabi SAW pernah mengatakan, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, la tattakhidu doi'ah. Jangan kau sibuk dengan kebun. Ad-doi'ah maknanya adalah kebun. Ya wis mirip lah. Sawah, tegalan, kebun. Mirip. Intinya adalah properti. Lahan. Kenapa? Fatarghabu fid dunya. Kalau kau sibuk dengan ladang, sibuk dengan kebunmu, sibuk dengan tegalanmu, kau pasti akan menjadi orang yang cinta kepada dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Inilah semua yang membuat orang takut kepada kematian. Karena cinta kepada dunia. Padahal dunia itu kata Nabi SAW. Ala, ingatlah kata Nabi. Inna dunya, sesungguhnya dunia itu mal'unah, terlaknat. Semua berarti dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa saja yang ada di dalamnya. Semua. Rumah kita laknat, mobil kita laknat, duit kita laknat, pakaian kita laknat, bahkan diri kita ini laknat, istri laknat, anak laknat, semua. Lihat hadis ini, wa mal'unun, dan terlaknat ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Tapi ada 4 yang tidak terlaknat. Illa, kecuali pertama, zikrullah, zikir kepada Allah. Bagaimana memahami hadis ini? Semua isi dunia ini terlaknat, kecuali zikrullah. Rumah terlaknat, kecuali zikrullah. Bagaimana rumah yang zikir? Apakah rumah bisa berzikir? Rumah itu yang dimaksud berzikir, ingat Allah, yaitu penghuninya ingat Allah, sehingga tidaklah rumah itu dipakai kecuali untuk taat kepada Allah. Rumah yang ingat Allah, rumah yang dipakai untuk melaksanakan ibadah, rumah yang dipakai untuk taat kepada Allah, menjalankan perintahnya. Di sana ada orang tua yang ditaati, di sana ada suami yang ditaati, di sana ada anak yang dididik dengan agama. Rumah yang zikrullah adalah rumah yang tidak ada gambar-gambar makhluk hidup. Karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu.
Rumah yang zikrullah, rumah yang ingat Allah adalah rumah yang di dalamnya tidak ada alat-alat musik. Apakah itu gitar, apakah itu piano, apakah itu gendang. Kadang ada enggak rumahnya ada gendangnya. Sekalipun gendang itu tidak dimainkan, rumah itu laknat. Sahabat Nabi dulu kalau diundang ke rumah ditanya, apakah rumahmu ada mi'zaf? Apa mi'zaf? Semacam alat musik yang dipetik kayak gitar. Kalau ada mi'zaf, aku tidak mau datang ke rumahmu. Itu sahabat para tabi'in. Karena mereka tahu haramnya musik dan haramnya alat-alat musik. Karena disitulah tempatnya syaitan. Rumah yang zikrullah tidak ada seperti itu. Berarti rumah yang laknat adalah rumah yang keluar dari dalamnya suara-suara musik. Rumah yang tidak laknat, rumah yang di dalamnya tidak keluar melainkan suara-suara yang diridhoi Allah. Bacaan murattal, lantunan Al-Quran. Tapi kalau rumah keluar darinya suara, ada nggak rumah yang seperti itu? Ada nggak? Mamanya siapa itu? Nanti wonge. Itu rumah zikrullah atau rumah laknat? Rumah laknat. Mobilmu laknat kalau tidak zikrullah. Bagaimana mobil zikrullah? Tidak dipakai kecuali di jalan Allah. Tidak dipakai kecuali untuk taat kepada Allah. Dan tidak dipakai maksiat. Maka kendaraan yang dipakai gendaan itu adalah kendaraan laknat. Ono enggak? Ono enggak? Gak mesti mobil, kadang-kadang yang sepeda motor kayak gendaan. Gaya itu helmnya ditutup rapet. Cek gak kok? Motor laknat. HP-mu laknat. Kalau HP itu dipakai untuk maksiat, delok gambar-gambar sing gak kena. Mungkin enggak? Sangat mungkin tidak? Sangat mungkin. HP yang tidak laknat adalah HP yang zikrullah. Tidak dipakai untuk kebaikan. Tidak dipakai melainkan untuk kebaikan. Tapi nek digawe sing gak kena, yang tak enteni nang telogo ngipi. Endi ku? Adalah doyo dilakoni. Itu kalau dipakai HP-nya janjian seperti itu, HP laknat. Semua laknat. Apa yang ada di dalam dunia ini? Kecuali zikrullah. Makanya kita supaya tidak laknat, kita harus selalu berzikir supaya enggak laknat. Dan kita ingat akan hukum-hukumnya. Itu berarti berzikir. Yang kedua, siapa yang tidak terlaknat? Wa ma walahu. Yaitu orang yang melakukan perbuatan yang diridhoi Allah. Dia lakukan perbuatan yang diridhoi Allah. Dia taat kepada orang tuanya. Dia taat kepada suaminya. Dia tutup auratnya. Dia sambung silaturahmi. Allah ridho dengan perbuatan itu. Dia santuni anak yatim. Dia muliakan tamu. Dia berbuat baik dengan tetangga. Dia menolong orang yang kesusahan. Perbuatan yang diridhoi Allah. Itulah yang tidak laknat. Yang ketiga. Wa alimun. Orang yang alim. Orang yang berilmu. Siapa? Para ulama. Dan ini jenis manusia langka zaman sekarang ulama itu. Terutama ulama-ulama Rabbani. Ulama-ulama yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan pemahaman para salaful ummah. Yang punya integritas. Sudah jarang. Sekarang banyak ulama tapi belum tentu Rabbani.
tapi jadi ulama ulama jahat, menfatwakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ada enggak? Banyak. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dengan harga yang murah. Nah, orang yang alim di sini adalah para ulama yang dia membimbing umat kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, mencegah dari jalan yang bengkok. Itu ulama rabbani yang tidak berbicara kecuali qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Itu ulama rabbani. Bukan dikatakan ulama kalau kita datang pulang dapat ajian serat jiwa. Pulang dapat lembu sekilan. Pulang dapat rompi onto kusumo. Itu hanya penampilannya saja ulama. Tapi hakikatnya dukun. Banyak enggak dukun berpenampilan ulama? Banyak enggak? Mulai oleh wirid kongkon moco ping 20.000 memble kon. Ketokane jenenge ulama tapi bukan ulama kalau mengajarkan seperti itu. Yang dikaji kitab primbon, mujarobat, cek sakti, itu bukan ulama. Ulama itu tidaklah berbicara kecuali qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Itu para ulama rabbani membimbing umat kepada Al-Qur'an dan sunnah, mengikuti generasi para salafus saleh. Itu ulama yang benar. Nah, yang keempat, au muta'allim, atau orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu. Siapa? Antum semua. Mudah-mudahan masuk yang keempat. Laknat napa mboten berarti jenengan. Mangkane cekak lanat kudu selalu nuntut apa? Ilmu. Kula jenengan iki sami. Saya ini penuntut ilmu, bukan alim, bukan. Jauh saya dikatakan alim. Saya ini juga boleh penuntut ilmu. Cuman bedanya apa? Disi anakku mbek sampean ngono ae kan. Aku ro titik, sampean rodok titik. Itu bedanya. Kita sama-sama. Ulama itu sudah jarang. Makanya kalau ada ulama itu dijaga betul. Dipertahankan. Dimuliakan. Dan zaman sekarang tanda kiamat itu Allah mengangkat ilmu. Bukan mengangkat ilmu dari dada manusia. Tapi apa? Biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Berarti ini orang ulama rabbani meninggal. Berarti musibah atau tidak? Musibah itu. Kalau sudah ulama itu meninggal, maka wayudharul jahlu, muncullah kebodohan. Itu yang kita takutkan. Oleh karena itu paling tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah memahami dunia ini kesenangan yang menipu, bahkan dunia ini terlaknat, kita harus pilih di antara empat ini. Mana di antara kita yang bisa memposisikan diri kita menjadi salah satu dari empat tadi itu. Kalau tidak zikrullah, orang yang berbuat yang diridhoi Allah, ataukah alim, nek prosoku sing ketelu gak mungkin. Ketemu piro kon. Wis kaset. Ya kan? Kalau ulama itu harus dipersiapkan sejak kecil, 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal hadis, ya kan? Wah, itu ulama. Tapi belum tentu perkembangannya nanti jadi ulama yang baik. Tapi harus dapat hidayah, petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Maka yang memungkinkan, yang nomor 4. Atau mungkin yang nomor 2. Atau bahkan mungkin yang nomor pertama. Semoga dengan cara inilah, kita dijadikan hamba-hamba Allah yang tidak kemaruk terhadap kehidupan dunia. Sehingga kita takut kepada kematian. Kalaupun orang takut dengan fitnah-fitnah di zaman sekarang ini, yang berujung kepada kematian, kita seorang yang beriman, tidak perlu takut. Karena sebetulnya semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tertulis di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Apa yang menimpa kita, berarti sudah tertulis. Kalau tidak, maka hal itu tidak akan menimpa kita.
Kalau dalam catatan takdir itu tidak tertulis, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Ikhwatal iman, semoga Allah memberikan kita kekuatan iman dan takwa, senantiasa istiqomah di jalan yang lurus, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Semoga Allah memberikan kita kemudahan kelak untuk mendapatkan nikmat, yakni di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.